nyamuk yang disebarkan di tahun 2018 ya, efek jangka panjangnya ini sangat fatal. Kenaikan DBD-nya naik 3 kali. Sekarang jumlah nyamuk menjadi tidak terkendali di Sri Lanka. Kemudian di Pulau Maui di Hawaii, jumlah nyamuk yang saat ini ada juga menjadi tidak terkendali. Dan ada hal yang sangat penting. Begitu kita sebar nyamuk, kita tidak bisa reverse lagi, kita tidak bisa kembali lagi. Karena apa? Karena kita tidak bisa nyuruh nyamuk, kamu jangan ke tempat ini ya. Nyamuk, kamu jangan gigit saya. Dikasih tulisan, nyamuk tidak boleh masuk ke rumah gua. Gitu kan. Kali ini saya bersama dengan Dr. Kun Wardana. Selamat datang Pak Kun. Terima kasih. Pak Kun ini saya kenal pegiat di dalam nyamuk Wolbachia. Dia pengamat nyamuk yang sangat mumpuni dan dia punya data-data yang lengkap tentang pernyamukan di Indonesia maupun di internasional. Maka saya undang untuk berbincang-bincang dengan kami. Oke, Pak Kun, akhir-akhir ini ada pro kontra Wolbachia. Kemudian Menkes mengatakan bahwa selama 50 tahun Indonesia itu diserang nyamuk demam berdarah itu parah banget sampai sekarang. Itu benar apa enggak 50 tahun? Kok saya enggak merasa, maksudnya tidak ada KLB selama 5 tahun terakhir, tidak ada KLB selama 10 tahun terakhir, dan pada waktu saya menjadi menteri juga tidak seperti itu gitu. Nah, sebetulnya bagaimana sih selama 50 tahun ini? Ya. Jadi selama 50 tahun ini ya, kalau kita lihat data, dan ini juga data dari Kementerian Kesehatan, kita melihat bahwa terjadinya penurunan yang cukup drastis ya, kalau kita lihat secara jangka panjang ya, bahwa case fatality rate atau tingkat kematian akibat demam berdarah itu sangat kecil. Yang merah itu ya? Yang merah itu lebih kecil dari 1%. 0,8%, bahkan dan bisa menetap ya? Ya. Coba dari yang paling tinggi memang pada tahun 68 ya. Ya, betul. Turun, dan itu menurun terus sampai sekarang. Ya. Kurang dari 1%. Betul. Jadi tidak betul kalau dalam 50 tahun demam berdarah itu menjadi gangguan yang signifikan. Ya. Tapi dia mengatakan incidence rate-nya memang naik turun. Ya. Berapapun incident rates yang ada, jumlah kasus yang ada, tapi tetap tingkat kematian itu selalu rendah. Di tahun 2022 tercatat 1014 kasus kematian dalam tempo 1 tahun ya. Dan ini kalau kita lihat dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia, ini relatif sangat kecil. Dan kalau dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan lain ya, misalnya permasalahan kecelakaan lalu lintas, kemudian pembunuhan atau bunuh diri, ataupun penyakit-penyakit lain seperti diabetes, kardiovaskuler, dan ini jauh di bawah, sangat kecil. Untuk yang incidence rate-nya, jadi jumlah kasusnya, kita juga melihat bahwa tahun 2022 itu sudah lebih kecil dari tahun 2021. Jadi juga terlihat ada tendensius penurunan. Jadi tidak benar dikatakan bahwa selama 50 tahun ini DBD ini menjadi tidak terkendali ya, tingkat kematiannya besar dan lain-lain. Semua data ini adalah juga data dari Kementerian Kesehatan. Bagaimana masyarakat harus menghadapi ini? Ya. Jadi masyarakat ini perlu diedukasi. Saya melihat banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang satu pihak saja. Jadi selalu memberikan pemberitaan yang bagus-bagus saja. Misalnya kalau kita mau beli suatu produk, misalnya kita mau beli motor, mobil, atau produk lain, pasti yang diberitahu itu adalah kebaikan dan keburukannya. Ya. Kalau misalnya ada pengguna atau calon pembeli yang hanya dikasih tahu kebaikannya saja, ini kan tidak fair ya. Dia juga harus tahu keburukannya. Nah, apa yang selalu disampaikan ini semuanya selalu baik-baik saja. Padahal kita sederhana saja cek di Google, cek mengenai bahayanya Wolbachia, cek mengenai tingkat keberhasilan dari penyebaran nyamuk di negara lain. Nggak usah jauh-jauh. Di negara Singapura sudah disampaikan oleh Direktur Institut Lingkungan Hidup di sana bahwa penggunaan teknologi Wolbachia itu tidak efektif di dalam penurunan demam berdarah. Ya. Ini negara kita yang dekat dengan Singapura. Ya. Mereka sudah mengatakan ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena pada saat disebar tahun 2016, tahun 2020 ternyata itu adalah ada kasus
DBD yang sangat tinggi sekali, paling tinggi. Belum pernah setinggi itu, gitu. Betul. Ya. Kemudian saat ini sudah ada 50 klaster aktif demam berdarah di sana, sehingga masyarakat khawatir, ya, dan juga sudah dilihat adanya dampak negatif terhadap ekologi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ada berita kutu busuk, ya. Ini kan lagi diinvestigasi. Kenapa kok bisa tiba-tiba yang sebelumnya belum ada serangan kutu busuk, sekarang kutu busuknya itu naik, ya. Nah, ini kan kita harus lihat jangka panjang bagaimana dampaknya terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungan, ya. Dan Singapura sudah menetapkan bahwa dia tidak mau menjadi kelinci percobaan lagi, negara yang diuji coba untuk Wolbachia. Dan banyak negara lain, ya, seperti Sri Lanka, ya, di tahun 2023 tingkat kenaikannya itu 2000% dari tahun 2022. Jadi nyamuk yang disebarkan di tahun 2018, ya, efek jangka panjangnya ini sangat fatal. Kenaikan DBD-nya naik 3 kali. Sekarang jumlah nyamuk menjadi tidak terkendali di Sri Lanka. Hal-hal seperti ini kan harusnya diinformasikan. Kemudian di Pulau Mawis di Hawaii, jumlah nyamuk yang saat ini ada juga menjadi tidak terkendali, ya. Dan ada hal yang sangat penting. Begitu kita sebar nyamuk, kita tidak bisa reverse lagi, kita tidak bisa kembali lagi. Karena apa? Karena kita tidak bisa nyuruh nyamuk, kamu jangan ke tempat ini ya. Nyamuk, kamu jangan gigit saya. Atau dikasih tulisan, nyamuk tidak boleh masuk ke rumah gua, gitu, nggak bisa. Betul. Sehingga karena aktivitas nyamuk kita tidak bisa pengaruhi, ya, ini yang menjadi tidak terkendali. Dia bisa menggigit serangga lain, dia bisa mengkontaminasi ekosistem yang ada, ya. Begitu semua disebar ratusan juta nyamuk, ini yang membuat kita khawatir. Khawatirnya apa? Kalau terjadi apa-apa, kita tidak bisa mengembalikan semuanya ke keadaan awal. Maka dari itu, ada satu tempat untuk mengembalikan ini harus dibakar semuanya. Karena tidak ada jalan lain. Semuanya sudah terkontaminasi, sehingga kita tidak bisa kembali lagi. Kayak di Maui itu ya? Dibakar semuanya. Dibakar semuanya. Dan saya bisa jelaskan berbagai contoh yang lain di negara-negara lain yang memiliki permasalahan yang sama. Ya. Jadi apalagi yang harus diwaspadai, itu yang masyarakat yang harus tahu. Ya, jadi masyarakat harus diedukasi juga. Ya. Yang pertama tadi resiko, kemudian penanganannya. Ya. Coba bayangkan, misalnya salah satu contoh, penyebaran nyamuk ini dilakukan secara masif di perumahan. Ya. Otomatis mereka-mereka itu akan mendapatkan gigitan nyamuk tambahan. Ya. Ya, begitu. Katanya nyamuknya baik. Lah, sebaik-baiknya nyamuk pasti akan nyari kita untuk digigit, ya. Betul. Karena katanya nyamuk tidak bisa hidup tanpa menggigit manusia. Jadi insting, ya. Misalnya manusia punya insting, nyamuk juga punya insting. Insting manusia kalau digigit nyamuk kan ditepok. Ya. Kalau insting nyamuk, ya, karena dia kan untuk survive dalam hidup dia, untuk bisa bertahan hidup dia perlu darah. Makanya instingnya adalah menggigit manusia. Ya. Karena itu, ya saya melihat apakah ada nyamuk baik, ya. Nggak usah itu, ya. Selain gigitan, ya. Sekarang kita ada nyamuk di kamar kita, ada 1, ada 2. Coba kita bisa tidur nggak? Ada 1 nyamuk, ada 2 nyamuk, ini ada ribuan nyamuk misalnya di dalam kamar kita. Pertanyaannya, kita bisa tidur nggak? Ya. Dan tadi itu belum kita melihat gigitannya, bahayanya dan lain-lain. Hanya hal yang sederhana saja ini sudah membuat kekhawatiran masyarakat, dan ini terjadi di Singapura. Dan di Singapura kekhawatiran masyarakat itu diterima oleh pemerintah. Pemerintah menanggapi. Kenapa di sini di Indonesia sudah terjadi banyak orang-orang yang sangat concern, orang-orang yang sangat khawatir. Pemerintah seolah-olah tidak mendengar